yang tua-tua ini. Saya udah bilang tadi, mau nggak mau datang waktunya sudah. Kalau sudah mati apa yang dibawa? La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nggak ada gunanya kalau sudah mati, harta, pangkat, jabatan semuanya kecuali hanya iman dan amal saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gedein dikit volumenya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala dinal islama ribaton baina qulubil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya wal mursalin al-imamil kamil fid dunya wad din wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, al-ghail fi kitabihil aziz wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Shadaqallahul aliyyul adzim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para guru-guru, terutama orang tua kita, guru kita al-mukarram al-ustadz Kiai Haji Asy'ari Hamim, al-mukarram al-ustadz Kiai Haji Hamdan, sahabat saya al-ustadz Kiai Haji Khairuddin, al-ustadz Kiai Haji Wahyudi yang baru datang, dan para statistikat lainnya yang cukup banyak hadir. Mudah-mudahan mereka panjang umur semua, ilmunya bermanfaat buat kita semua. Segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang berbahagia ini, kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir semua pada saat ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para jamaah sekalian, menjelang ayat suci Al-Quran diturunkan pada abad ke-6 Masehi, situasi dunia seluruhnya berada dalam suasana kekacauan dalam segala sektor kehidupan, termasuk di benua Saudi Arabia itu sendiri. Karena kebobrokan mental, akhlak, budi pekerti dan lain sebagainya, sampai dijuluki dengan istilah jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti bodoh, terkebelakang, tertinggal, tidak. Bangsa Arab yang dikatakan jahiliyah adalah masyarakat yang sudah maju menurut ukuran pada waktu itu. Karena mereka sudah mendapatkan ilmu matematika, ilmu hisab, ilmu falak, ilmu ekonomi, ilmu kedokteran, ilmu sastra. Sastra bangsa Arab pada zaman jahiliyah karena ketinggian logika bahasa hampir menandingi Al-Quran.
Lalu mengapa mereka dikatakan jahiliyah? Lantaran mereka tidak dapat mengatur tata cara hidup bermasyarakat yang baik. Mereka tidak dapat mengatur tata cara hidup bernegara yang baik. Karena hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Kalau sudah hukum rimba, biasanya yang kuat menang, yang berkuasa di atas, yang lemah itulah yang selalu dijadikan korban. Kalau dunia pemerintahan sudah seperti ini, tunggu hancurnya, kata beliau Rasul. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan oleh beliau Rasul, innama ahlakal umamu man kana qablakum idza saraka fihimus syarif tarakuhu wa idza saraka fihimud dhaif haqqo alaihimul had. Kehancuran bangsa Romawi, kehancuran bangsa Persia, kehancuran umat-umat terdahulu. Kenapa? Kalau ada orang-orang yang punya pangkat, punya kedudukan, mereka orang-orang yang dianggap mulia, mereka yang dianggap orang-orang kaya, mereka bersaleh, walahu ibnun walahu ijlatun. Diceritakan pada zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang soleh, dia punya seorang anak, dia punya seekor anak sapi betina. Menjelang di akhir hayatnya, dia rasa-rasa umur udah gak lama lagi. Dia bilang sama istrinya, ibu, rasanya umur saya gak lama lagi. Aku gak bisa menyaksikan anakku besar nanti. Aku gak bisa membahagiakan. Aku cuma punya seekor anak sapi ini. Aku titip saja di hutan sama Allah. Dititip tuh sapi. Allahumma inni istaudatuka hadhil ijlah libni mata ya'buru. Ya Rab, aku titip seekor anak sapi betina ini buat anakku di karena nanti dia sudah besar. Udah, dia pulang. Dititip sama Allah, paling enak udah. Meninggal, anaknya besar, maka si anak sangat berbakti kepada ibunya. Ini anak muda nih dengerin, yang suka pada ngelawan orang tua. Karena sekarang begitu, kapan maunya juga. Kalau sore dia cari kayu di hutan, pagi dia jual, hasil penjualannya dibagi 3 tuh. Jadi kan ayah nggak kudu-kudu nyolong kalau begitu. Ibunya sepertiga buat dia, sepertiga buat ibunya, sepertiga buat tukang minta-minta. Kalau malam dia bagi 3, sepertiga buat tidur, sepertiga buat bangun malam, sepertiga buat duduk di samping ibunya. Lain dengan cerita Uwais Al-Qarani, ini zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa alaihissalam. Terus begitu berbakti kepada ibunya. Begitu sudah besar, kata ibunya, hai anak yang sangat berbakti kepada ibu, kau bakti nak kepada ibu, tapi kau miskin. Dulu ayahmu pernah meninggalkan seekor anak sapi betina di hutan. Kau ambil itu, kau jual biar kamu senang jadi orang kaya. Bagaimana cara mengambilnya ibu? Kau menyebut nama Allah, ya ilaha Ibrahim, wa ya ilaha Ismail, wa ya ilaha Ishaq, wa ya ilaha Yakub. Minta tuh supaya sapi itu datang. Biasanya kalau melihat orang kabur beringas, begitu dipanggil datang tuh sapi, cuk dari dia. Itu sapi yang diceritakan dalam Quran, yang ada punduknya, yang kuning langsat, berkemilau seperti sinar matahari, yang la faridun wala bikr, janda bukan, perawan bukan, nggak seorang Bani Israel. Kan susah itu ya nebaknya itu. Sapi la faridun wala bikr, janda bukan, perawan bukan. Kalau orang masih bisa saya bayangin, orang dari kalian jadi nggak pernah punya suami tapi pernah bunting. Dikata janda nggak pernah punya laki, dikata perawan pernah beranak, kan susah. Nah, saudara sekalian, datang tuh sapi, biasanya beringas lihat orang, nempel tuh sama si anak tadi tuh, palanya diusap-usap ke badannya. Tuh sapi dengan izin Allah bisa ngomong. Nih nanti tanya kiai kalau saya salah mentafsirkan ayat ini. Hai anak yang berbakti kepada ibu, naik ke atas punggung aku. Apa kata anak tuh? Aku tidak pernah diperintah oleh ibuku seperti itu. Apa kata sapinya tuh?
Demi Allah, jika seandainya gunung kau perintah meletus, itu gunung akan meletus karena baktimu kepada ibu. Begitu orang berbakti diberi pangkat oleh Allah, jangan dianggap sia-sia. Dah, cerita ini sahabat dibawa pulang. Begitu dibawa pulang, lama-lama kata ibu, kau jual nak ke pasar. Bawa ke pasar, ditawar, berapa kamu jual? Bikam hada 3 dinar. Bagaimana kalau aku bayar 6 dinar? Kau jangan bilang sama ibu kamu. Kalau anak sekarang mah kebeneran. Tanah suruh jual 1 juta, saudara sekalian. Dia tawar-tawarin laku 2,5 juta. Dia bilang bapaknya 0,5 juta lakunya. Udah 0,5 juta dia pencet lagi bapaknya. Dia udah 2 juta tuh untungnya kan ya. Tuh bapak 500 diambil aja masih sama dia. Teganian di kau. Karena sekarang. Tapi ini anak, aku tidak berani sebelum minta izin sama ibuku. Kau minta izin sama ibu kamu sana. Pulang. Bu, ditawar 6 dinar, bagaimana? Jual. Sampai di pasar, sudah minta izin, sudah. Boleh, boleh. Bagaimana kalau aku bayar 12 dinar? Sampai 3 kali bolak-balik, akhirnya nih anak bilang apa? Ibu, bagaimana nih, sapi jual apa jangan? Nggak jadi-jadi kalau begini nih. Anakku yang berbakti itu malaikat yang menyerupai manusia. Dia menguji bakti kamu sama ibu bagaimana. Masih diuji. Jujur apa enggak nih anaknya? Jangan tanya ibu nak, kau tanya itu, karena itu bukan manusia, malaikat. Tanya sana, jual apa jangan sapinya? Balik lagi ke pasar. Bagaimana saya minta izin? Sudah. Tapi aku minta supaya selesai. Ini sapi jual apa jangan? Jangan, karena Nabi Musa membutuhkan sapi ini. Ada adik abang yang berantem gara-gara berebut warisan, Muhyiddin sama Mahmud. Kan bener ya? Cuma sekarang mau belum berantem belum. Cuma kemarin si Mahmud udah mulai keras. Udah mulai ngotot dia, sudah tinggal dia. Sama preman, siapa mantan preman itu? Badar. Lakinya Entin. Sama kayak gitu. Si abang karena serakah dia bunuh adeknya. Dia bunuh mati, nggak ada saksinya. Nabi Musa minta kepada Allah, dengan apa supaya orang yang membunuh ini ketahuan? Karena nggak ada saksi semuanya. Kau cari sapi yang ada buduknya, yang warnanya begitu, yang lafari dan lain sebagainya. Nanti kau sembelih itu sapi dan kau ambil lidahnya, kau oleskan di mulutnya, maka dia akan berbicara. Tapi harus kau bayar kulit sapi itu dengan seharga emas. Kalau sapi dulu kan gede, itu kulitnya bisa berapa kilo kira-kira? 50 kilo taruhnya ya. Kulit sapi 50 kilo dah. Itu harus kau bayar dengan harga 50 kg emas. Karena itu dibutuhkan untuk mencari bukti siapa pembunuhnya. Maka sapi itu dibayar dengan seharga emas seberat kulitnya saja. Diambil lidahnya, diolesin. Yang bunuh saya adalah abang saya sendiri karena dia serakah dengan warisan. Jadi dulu udah begitu. Kali orang Betawi ya rata-rata dah pada ribut soal warisan. Kiai aja pada berantem, gimana yang bukan kiai? Saya mah ngomong apa aja enak pak dari dulu, karena saya mah alhamdulillah main gitu-gitu mah nggak tergiur dari dulu. Saya mah balik sama perempuan, saya mah namu aja ke rumah orang nih, kalau nggak ada lakinya saya mau pulang nggak berani, takut fitnah. Bisa aja orang menjatuhin saya, jebak saya kan bisa. Gila tuh kiai, orang nggak ada lakinya disatuin. Kacau sekali. Nah, saya mau ngomong apa aja berani. Warisan saya dikasih, saya nggak ambil. Kasih adik saya perempuan 2, dia dapat sedikit, tuh gue kasih lu udah berdua tuh, biar gedean lu waktu itu. Gue udah punya gede, serakah amat itu. Enggak ada berani. Ibu saya pakai gelang, saya pakai kalung, saya pakai cincin. Pas meninggal dunia juga diminta juga sama abang saya. Tuh masuk kumpulin semuanya katanya, waris bagi-bagi.
itu emas gue yang beliin. Dia bilang begitu. Lo mau ambil lagi tuh emas? Begitu tuh dia. Sama aja sama anjing lo, begitu gue dia. Ada begitu juga nih cerita doang. Dia tua ngomong yang waras lah. Dia bilangin, jangan bikin suasana panas. Saya cuma ngomong belum selesai. Ini dulu gue yang makein gelamnya, kalungnya, cincinnya semua. Karena saya pengen gembirain orang tua. Ini sakit berapa tahun, lu kan nggak pernah beliin obat tuh buat itu. Lu nggak pernah nyebokin, nggak pernah nuntun dia, nggak pernah nyuapin. Saya bilangin, siapa tuh yang berkorban? No, dia perempuan dua, no. Lakinya susah dua-duanya. Udah kasih dia aja, saya bilangin. Nggak bisa, mesti 2 hari. Nggak apa-apa dah. Lu bagiannya berapa gram? Sampai saya tanya begitu. Ya sekitar 10-15 waktu itu Pak, dipecah-pecah namanya. Bagian lo yang lo ambil, besok kita lo ambil ke rumah gua. Gitu saya. Enggak makin susah hidup saya. Waktu pergi umroh dengan Fauzi Bowo, waktu dia mau jadi gubernur, itu emas udah jelek, masa nenek, saya jual. Saya beliin pulang di Mekah, karena 20 gram aja saya. Lu pakai tuh peninggalannya dulu yang gue beliin, biar lu keren. Lebaran lu pakai, saya kata gitu. Kapan-kapan lu butuh ya lu bisa gadein, dibilangin. Mana ada abang makein adek. Orang Betawi mah adeknya miskin, rasain lu begitu. Saudaranya maju malah tadi dia jengkel. Kebanyakan orang kita begitu lagunya tuh tengik-tengik. Jangan, nggak ada perintah apa kepada kita. Yas'alunaka madza yunfikun. Umat kamu bertanya kepada engkau sedekah yang bagus kepada siapa? Kul ma anfaqtum lil khairi falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Sedekah yang paling bagus terhadap ayah ibu kalau memang dia orang susah. Yang kedua terhadap saudara bapak ibu kita. Mamang, encing kalau sekarang mah. Yang ketiga sama anak yatim, yang ketiga keempat baru orang miskin. Begitu susunannya. Jadi jangan ada saudara kita susah kita kira, saudara kita senang kita benci, nggak boleh. Kalau ada saudara kita susah kita bantu kehidupannya. Kalau ada saudara kita maju, alhamdulillah. Mudah-mudahan gue juga bisa seperti dia. Begitu gaya hidup. Yang melihat tetangga maju dibilang pera tuyul. Orang usahanya lancar dibilang ke Gunung Kawi. Iya, ini buang nih hati yang begini nih, jelek, jangan. Tadi kan Ustaz bilang bersatu. Banyak jalurnya saudara sekalian. Jangan tetangga beli televisi dia sakit, tetangga beli kulkas di meriang, dan tetangga beli mobil dia mampus mikirin orang dulu. Justru saya sama si saya pakai sampai itu kijang gara-gara Allah mati nih kijang Innova. Saya pakai kijang Evi dulu dari kalian di jalanan lihat kijang Innova keluar, saya tanya anak saya, Asbi, mobil apa itu? Kijang yang baru Pak, cakep amat tuh kijang. Itu namanya kijang Innova. Apa? Saya bilang Allahumma atini kijang Innova. Enggak sampai 1 tahun, 6 bulan langsung saya punya kijang. Enggak pakai jual mobil. Ada teman saya, banyak orang kenal tuh, orang kaya, biasa dipakai ngaji ke rumah tuh mobil kalau minggu pagi. Kak udah lama nih mobil nggak dibawa-bawa ngaji. Saya datang ke rumahnya, kok di rumahnya nggak ada kijangnya. Bang Haji, mobilnya kemana kijang? Kemarin tuh lagi bangunin rumah buat anak-anak itu, anakku banyak tuh 30. Bini aja 32. Bininya 32, anaknya cuma 30. Lagi bikinin rumah. Jadi mobilnya digadein sama Madura, berarti 70. Udah saya pakai aja sini. Ya, kalau kayak dia itu bang, ambil aja tebus katanya. Saya nggak dipakai Madura kata dia gitu. Ya udah saya pulang dulu dah. Pulang saya. Ya buka tuh kitab. Bini saya marah lagi datang. Berantakin aja kerjaannya katanya. Begitu. Rapin kagak becus, berantakin. Diem lo, yang berisik gue mau beli kijang Innova. Beli kijang sih kita diberantakin, duitnya di sini goblok. Buat gitu. Jadi ketawa akhirnya dia sebaliknya dia. Pantes gue nyariin kagak ada di jas di pojokan.
Ya dia kalau taruh di mana aja lo tahu aja waktu itu. Taruh di kitab, saya bener kiai, di kitab itu saya taruh. Lo bulan ceramah 5 juta, saya taruh 3 juta, bulan ceramah 3 juta, saya taruh 1,5 juta, pokoknya dilihat-lihat keadaannya aja. Saya buka semuanya, ada yang 3 juta, ada 2,5 juta, dapatlah tuh duit 28 juta. Ya telepon yang punya mobil, belum dapat kiai, nggak mau dia. Ya udah sabar dikit. Tiba-tiba dia telepon saya, kiai, saya lagi untung gede nih. Janji saya nih sama kiai, katanya. Saya nggak tahu rumah Pak Haji di mana, kata gitu. Ya tunggu situ aja, mau mention anu-anuin. Datang saya, alhamdulillah dia datang. Semuanya tuh jadi 68. Kan kurang 2 juta tuh ya. Mobil kali 70. Saya berangkat ke rumahnya tuh, bang ada 68 nih. Ya udah sini. Diambil duit tangan, diambil Madura. Bener bawa kijang dari kalian. Gara-gara apa tuh? Hati bersih. Gara-gara Allah ma'atini kijang. Sampai sekarang tuh saya pakai, alhamdulillah. Anakku udah banyak banget tuh, udah jadi Honda Jet, jadi BMW, segala macem. Saya emang nggak pernah duit dari mana-mana, dari dia. Lillahi ta'ala aja. Nah ini makanya kita punya hati biar bersih, jangan hasut, jangan dengki, kan gitu ya. Jangan, ada anak tetangga kita punya anak perawan cakep, ada yang datang ngelancong pakai mobil keren, jangan pakai disirikin. Kan setiap keluarga dijadikan tuh oleh Allah satu buat angkat derajatnya. Dia mah gak pantas punya mantu kayak begitu. Mantu menjadi mantu buah. Lah anak lu jelek. Orang kemarin nyari yang cakep kan ya? Nah, iya. Setiap keluarga tuh biasanya ada, saudara sekalian, yang bisa artinya membantu keluarganya. Saya ini sampai sekarang Pak, alhamdulillah hidup saya berkah aja. Adik saya sampai gini udah punya laki, masih bodo amat. Pokoknya tiap tahun beli baju tuh lo, gue beli daging, lo bagi-bagi tuh 3 kilo semuanya. Nggak makin susah. Justru orang pelit yang makin susah. Ntar duitnya diambil sama dokter, dikasih penyakit asam urat, rematik, jus buntu, liver, paru-paru, ampek, bengek, radang otak, jantung, stroke dah, jatuh di kamar mandi kengkor gitu, bilang apa gitu. Karena diabetes dah, habis mati dah si koboi. Sudah gak ada nikmat kalau sudah begitu. Saya masih alhamdulillah biar umur saya 56 tahun dari sekalian, nggak ada pantangan, nggak ada penyakit, diri masih kuat gini. Alhamdulillah. Saudara-saudara, kenapa nih? Kita bantu orang-orang yang tidak mampu. Memang datangnya melalui kita, tapi di situ ada hakul ummah. Jangan pelit. Orang pelit mah jangan ditemenin. Suka gagalkan acara. Orang pelit. Undang siapa lu? Abu Hanifah jangan. Mahal dia mah. Udah cari ustadz kampung aja ini katanya tuh. Kenapa? Takut melecet kantongnya. Orang pelit mah jangan temenin, nggak ada rahmat hidupnya. Bakal dirinya disayang orang pelit. Ada kiai itu Pak begitu modelnya. Kalau ngapa-ngapain sedekah, orang lu ngamplopin kiai no 20 begitu. Lu beli parcel, lu nasi kebuli, lah dia mah gak keluar duit tuh dia. Lagar-lagar doang kan gitu. Sekarang udah pakai apa tuh? Pakai ring jantungnya udah. Masya Allah, buat apa hidup seperti itu? Orang pelit buat dirinya disayang. Udah malam tukang sate lihat nih, sate. Apa dia bilang? Kebenaran nih, belum makan gua. Udah jam 11. Sekarang kan jam 11 nih ya. Jam-jam begini deh. Kalau kayak kita kepengen betul-betul beli sate diberhentiin. Dia mah kagak ngeliat dompetnya dulu. Ya, pas banget ini. 10 lembar ratusan merah. Apa kata dia akhirnya? Kalau gua beliin sate jadi kurang. Kalau gua nggak beliin, gua lapar. Karena sifat kikirnya lebih kuat. Sekali-kali nggak usah beli sate daripada duit kelecet. Jari buat tidur lapar nggak apa-apa. Yang namanya orang lapar nggak bisa tidur, ucusnya ngambang. Kerucuk. Kena kipas angin, kena AC, pagi-pagi mencret 2 juta dia. Tidak aghlaqal bakhilu amama baba sairin fasayaftahu tabibu. Kalau ada orang kaya pelit ya nggak panitia maulid minta bantuan sumbangan, ada dibilang nggak ada, besok dokternya bakal ambil duitnya. Jangan
dari kalian. Jangan berteman sama orang pelit. Gue mau punya mertua pelit gue ogah najis sudah dia. Apa sih untungnya dari kalian? Nggak ada, nggak nikmat orang begitu mah. Semuanya serba hitungan. Jangan. Ya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak belum lagi ibu membesarkan. Coba lihat, beranak aja susah. Lihat ibu udah 9 bulan udah begak perutnya. Tidur miring kiri salah, miring kanan salah, celentang, ngap tenggorok lagi melintir bisa. Celana udah gak ada yang sedang, keringat udah gubios. Iya. Jangan dikira enak dari kalian. Ntar pulang dari sini lu ikat tuh ember di perut. Lu taruhin batu split 4 kilo, lu dopong-dopong gitu tuh. Ya enggak usah 9 bulan, 5 menit kesemutan perut lo. Nah bagaimana ibu kita dulu waktu menghamilkan kita? Ini yang dikatakan hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisal. Orang yang mengandung di atas keluh kesah tuh, makanya tuh diangkat ibu-ibu dengan adanya beliau Rasul. Surga di bawah telapak kaki ibu. Minta doa kepada ibu, minta doa kepada ibu, minta doa kepada ibu, kata Nabi, baru kepada ayah. Allah redho kalau ibu bapak kita redho. Allah murka kalau ibu bapak kita murka. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Telole. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung teng 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 tempat kau meminta, bukan lautan teng 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 tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu juga. Emang enak Rhoma Irama ya? Kayaknya besok jangan salah pilih, pilih Presiden Rhoma Irama. Kalau Rhoma Irama jadi presiden, kita perjuangkan Abu Hanifah jadi menteri peranan wanita. Lumayan juga kan? Ya, ada janda tahu aja kita kan ya. Daripada yang sekarang stok lama semua. Yusuf kalah ya. Iranto, Prabowo, Abu Rizal, urusan belum kelar-kelar Rafindo. Satu lagi nenek-nenek mau nyalonin lagi aja. Gak tahu diri. Bung Karno pinter, lu Mega punya apaan? Udah besok jangan salah pilih Rhoma Irama. Dia orang pinter bukan orang bodoh. Nah sekarang aja dari sekalian ya, artinya sekarang ini sudah 3 calon yang voting ini yang terpilih ya, Dahlan Iskan, Mahfud MD, Rhoma. Tapi di antara 3 ini tetap kalau buat saya yang terbaik ya Rhoma Irama sudah itu dia. Allahu Akbar. Begitu, setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Kalau besok ada yang lebih baik ya silakan. Sementara ini beliau yang terbaik. Kalau besok nggak ada lagi lawannya, dia kita pilih. Mudah-mudahan bisa mengangkat harkat martabat bangsa, itu yang saya harapkan. Coba sekarang begini kita lihatin hukum kayak apa di Indonesia. Urusan rapi aja nggak kelar-kelar tuh polisi menjaksa, goblok semua sebetulnya. Saya buat gue melihat hukum di Indonesia. Berapa susahnya sih rapi itu? Kalau emang dia betul-betul pemakai, terlibat narkoba, tangkap suruh kencing, periksa kencingnya. Ada semua di situ, bekas heroin, bekas narkoba. Kalau betul-betul ada di periksa kencingnya, dia makan, dia menghisap, dia pemakai, jeblosin dalam penjara, udah. Kalau memang dia enggak menggunakan itu dari kalian, nggak usah dibawa kemana-mana, diputer-puter begitu. Urusan kecil banget itu 1 jam selesai kalau saya. Tapi saya nggak bela Raffi dari kalian. Mungkin ini juga balasan hukuman buat dia. Jadi aku udah pacaran sama si Yuni Sarah. Si Yuni
Yuni Sara janda punya anak 2. Dia udah bawa ke Jepang, ke Hong Kong, ke Paris, dibawa kemana-mana, nginep berduaan. Ilok, kucing dikasih daging menang baik. Terus apa enggak? Ilok tuh kucing dikasih pala bandeng diem aja. Nah ini ini hukuman buat Rabi sebetulnya. Udah kenyang tuh sawah orang dipaculin, dia tinggalin. Dia jengkel si Yuni Sara. Nah inilah artis-artis susah. Iya, kalau Rhoma Irama artis juga, tapi dia berbeda, punya beda dengan yang lain. Dia betul-betul muslim buat kalian. Ya saya membahas apa adanya karena saya berteman lama, tahu benar. Saya belum lama diajak ke Riau sama beliau. Waktu musyabakat tilawatil Quran di Riau, pembukaan, kan beliau yang diundang sama bupati sana. Saya ditelepon, Kiai, ada undangan apa enggak? Enggak ada. Berapa malam? 2 malam. Ikut saya ke Riau. Ah ya nggak apa-apa, jalan-jalan sekali-sekali. Ya ajak saya berangkat ke Riau, ke Bengkulu semua. Tiket bolak-balik gratis, hotel 2 malam, makan 1 hari 3 kali. Cuma 6 lagu kalau nggak salah itu. Selesai 6 lagu saudara sekalian, udah. Saya pulang ke kamar. Jam 2 ngetok pintu sama saya. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Loh, ayo Bang Haji suaranya. Bener. Haji. Udah malam. Enggak. Yang ketemu sama Kiai pengen ngobrol kan ya. Masa jalan-jalan dari seorang nggak ngobrol-ngobrol kita kata dia. Nggak ngantuk? Enggak. Ngobrol-ngobrol. Saya tanya, kenapa Bang Haji dikit banget nyanyinya? Kalau pembukaannya begitu. Tuh cuma 5 lagu, 6 lagu tadi. Berapa itu? 400 juta. Begitu. Allahu Akbar. Kalau saya pulang dibagi 5 juta, nggak ngapa-ngapain. Udah, itu saya nggak heran dari kalian. Sekarang juga banyak yang pada begitu modelnya. Yang saya heran lagi, ngobrol sama saya sampai 3:30. 4:30 dibangunkan semua tuh soneta pemainnya. Sholat subuh berjamaah. Disiplin sekali beliau tuh. Kalau nggak sholat dipecat dari soneta sudah sekalian. Sampai saya tanya, kalau ada yang sudah tua kayak peniup suling, kalau udah nggak niup suling kan ya Hadi aja Hadi. Itu peniup suling kemana Bang Haji? Udah nggak bisa dipakai Kiai. Kenapa Bang? Giginya ompong semua. Itu kalau niup suling udah nggak ada suaranya. Oh begitu. Terus yang si Ayum itu yang udah meninggal dunia, ya enggak? Gimana itu? Pokoknya yang meninggal, yang sudah nggak aktif tetap gaji sama, bayaran sama yang masih aktif. Hebat sekali sudah sekali. Jadi beliau seperti itu. Makanya soneta kan grup orkes yang paling langgeng. Dan dakwanya semuanya melalui Quran hadis diterjemahkan. Makanya beliau itu orang pintar. Prosanya, liriknya, puisinya, susunan sastranya. Dia cuma bisa melihat taman doang kan dihayalin sama dia. Taman, kembang, dihayalin. Ini taman gersang. Ya nggak ada bunganya. Dilihat lagi yang ada bunganya, dinyanyiin. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Oh begitulah kata para pujangga. Aduhai begitu kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Jreng 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 jreng. Kayaknya hidup kayak gua awet muda. Habis makan sama bini sama supir sama anak ke restoran dipikirin. Gila tuh restoran tuh. Besok gua kapok makan di situ lagi. Makan sama bini sama anaknya habis 400.000, ngedumelnya nggak hilang-hilang. Jangan, udah sedekah sama istri mana sama supir, udah biarin, udah pergi lah. Kita yakin Allah bakal ganti, nggak ada orang sedekah jadi miskin. Sudah sekarang boleh praktekin coba. Ya kan? Saya siapa aja datang ke rumah itu sudah kalian. Pokoknya biar sekecil 25.000, 20.000, 50, 100 tergantung aja. Nggak pernah saya tolak. Ya kasih aja, selagi ada, alhamdulillah. Nggak paling susah. Nanti pembantu mau pulang, saya ongkosin, pulang besok 3 hari 2 kan. Nih, kalau lu sono, tadi mobil lu jajan sono. Nggak pakai lapor sama bini, sedekah kita, amal kita. Sorenya ada ngundang, udah manjarin 3 juta. Ada aja. Dari kalian, nggak pernah sepi. Ini maulid sama miran nyambung. Tidak ada orang sedekah jadi miskin, tuh biar tahu. Ya jangan pelit, jangan kikir, jangan.
Ayo kita bantu saudara kita, keluarga kita, supaya apa? Dia jangan sampai ada yang menderita. Kan ada ceritanya juga dulu, ada orang sakit perut, kekenyangan, saudara sekalian, akhirnya dihubungin orang. Ada lagi di jalan sebelah sana sakit perut karena kelaparan. Coba kalau yang duitnya banyak itu dia bagi sedikit kan, dia jadi nggak sakit, dia jadi nggak sakit kemudian. Nah, coba kita bisa nggak seperti itu? Nah, saudara-saudara, ya jadi sama orang tua terus sampai akhir hayat. Jangan berkata hus, jangan sampai menghardik, melempar sesuatu, jangan, tidak boleh. Ya enggak. Fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karim. Tuh lagu diambil dari situ. Digubah sama Roma jadi begitu bagus. Yatim piatu digubah. Sudah kalau dengar ayatnya serem kan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Serem. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang menghardik, mengabaikan anak yatim. Tapi begitu digubah sama dia, tersentuh kita. Bisa meneteskan air mata. Yatim piatu, malang nasibmu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin. Allahumma amin. Loleh. Yatim piatu, besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin. Allahumma amin. Bisa meneteskan air mata itu. Belum ada lawan beliau. Dunia cuma satu, Rhoma Irama. Makanya besok jangan salah, pilih presiden Rhoma Irama. Itu saudara, yang dia muslim, dia baik kok. Saya udah pesan sama dia, ibu gak usah takut. Bang, biar serius mau nyalonin presiden. Tahun 2004 dia gak mau, 2009 dia gak mau. Sekarang betul-betul permintaan sudah mendesak. Silakan, nanti saya yang beli dengan bola salju. Tapi Bang Haji jaga, jangan nikah siri dulu deh. Dia bilangin gitu. Dia kan sama juga sama saya orangnya Pak, gak boleh jidat licin. Orang sama saya mesen, Kiai, nyari natu lagi, ya begitu sudah ke dia. Sementara jangan dulu Bang, jangan, dia bilang jaga image-nya. Ya enggak, ibu-ibu mah susah dalam persoalan ini Pak. Biar malaikat yang nyampe ini mah gak percaya aja udah. Kalau perlu tuh ayat dicoret sama dia sudah ke dia. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Kalau perlu dicoret sama ibu-ibu itu. Tapi sebetulnya ibu-ibu di balik itu harus bersyukur. Karena datangnya Islam cuma dibatasi 4 doangan. Kayak si Eyang Subur, orang gila tuh, bini 9. Bini 9. Satu keluarga tiga-tiganya dijadi bini semua. Jangan dengerin dukun mah, jangan. Mbah Suroso lagi yang lu percaya itu sama dia. Suroso temen yang ngadimin. Kadzabal munajimun walau sodaku. Dukun benernya bohongnya, betul-betul. Nah, apalagi bohongnya. Nah, kepada adik-adik remaja, peringatan Maulid yang terakhir jangan dijadikan seremonial. Jangan ditonton. Orang sekarang namain anak apaan? Karena dia sadur sama bapaknya, sama mamanya, sama engkongnya. Jadi gak punya arti sebenarnya. Anak saya namanya bagus-bagus semua, gak ada yang jelek. Ya, ibu saya juga dulu begitu, Muhammad Soleh, Ibrahim, Hafid, Hijaz, Misbah, Idris, Abu Hanifah, nggak ada. Baitul Makmur, nggak ada nama-nama kayak orang sekarang. Nur Hidayah, Khalifah, anak saya begitu juga. Hamid Fahmi, ya nggak? Kamelia, asalnya kan Kamalia, cuma dimodernin dikit doangan. Masih lagi senang sama lagu Rhoma Irama Kamelia. Kamelia, Kamelia. Enak banget itu lagu, bisa dengerin. Lahir anak saya perempuan. Udah sih nama Kamelia ditambah dengan lagu Umi Kulsum Amal Hayati, Hayati Kamelia. Kalian jadi dokter. Tuh dari kalian. Jadi tergantung doa kita. Kehidupan yang sempurna. Alhamdulillah jadi dokter anak saya sekarang. Ya, yang ketiga hasbi Allah. Saya pengen sudah dia jadi kiai. Saya beri nama dia. Lulus juga alhamdulillah. Kagak pernah belajar tapi lulus juga dia. Orangnya ada ngikut. Emang IQ-nya tinggi 120. Dia sekali aja diajarin orang paham. Ya, cuma saya maunya dia seperti saya, bisa baca kitab kuning di dalam. Tapi yang udah maunya begitu. Tapi jenius. Jadi kan alhamdulillah kemarin lulus, alhamdulillah S1 gitu. Adanya lulus S1, udah 6 nih mau jadi sarjana. Anak saya 12 maunya Bu. Biangnya 3. Alhamdulillah. Nah, ayam aja banyak biangnya.
Oke, aduh jadi kalian. Iya enggak? Iya sekarang tinggal dua. Yang satu kan emaknya kagak panjang, yang satu juga sakit. Atu-atu juga ini mah. Ya, ya mudah-mudahan aja kesini Narjana kayak menok gitu sekalian. Ya, terakhir saya pesan ya anak-anak nih, belajar dari peringatan Maulid. Kenapa nih kiai rezekinya gampang? Punya ilmu gitu. Belajar dari Quran, ada suratul Ankabut, surat Galanggasi, surat lebah. Sampai dimasukkan dalam Quran suratul Ankabut. Kalian harus seperti lebah, seperti Galanggasi. Pakai otak, pakai ilmu, cari rezekinya. Dia bikin jaringan tuh dari pohon ke pohon. Pakai otak, dia nongkrong di pojokan. Laler nyangkut, capung nyangkut, kupu-kupu dia makan, gampang. Pakai ilmu dia bikin jaring-jaring. Kita nggak ada yang ngamalin begini. Yang ngamalin ilmu Galanggasi polisi. Emang bener Pak, polisi yang ngamalin. Ya, kan? Ada lampu merah, dia nggak nongkrong di lampu merah di pojokan kalau nggak di tikungan. Kan biasa supir nggak konyol-konyol. Jadi karena lihat nggak ada mobil diserok terus, nggak tahu udah nungguin di depan. Kemana loh? Ilmu Galanggasi namanya sudah. Jangan kayak kita, saudara kalian. Dagang balai dipanggul-panggul, balai. Pundak udah pada lecet tuh, balai belum juga laku. Jangan cari ilmu, artinya mau jadi polisi silakan, jadi tentara silakan. Ya enggak, jadilah yang kedua, kenahlah umat Islam al-mu'min, kenahlah orang Islam harus seperti tahun. Mau jadi apa saja silakan. Mau jadi ramil, mau jadi importir, eksportir, mau jadi apa aja silakan, mau jadi jasa silakan. Tapi jadilah kamu seperti tahun. Tahun tuh makannya bagus. Nggak ada nemplok di kotoran dia namanya tahun. Bahkan dia berguna buat penyerbukan tuh. Dengan adanya tahun tuh uangnya, dia isep-isep terbuka tuh kembang, keluar bunga. Jadi buah. Bersih makan itu tahun. Beraknya apaan? Madu. Sarangnya di atas, nggak bakal ganggu orang dia mah. Nggak pernah bikin sempal cabang tuh yang namanya tahun. Tapi jangan coba-coba tuh tahun lu ganggu. Biar 10 orang, satu yang ngancurin dia tahu dia punya naluri. Dia yang ngancurin gua. Dipeleter sekali dia antum loh dia. Lu lari guber kata tahun. Lu nyemplung ke empang, gua tungguin kata tahun. Tuh, makanya mukmin kenahlah harus seperti tahun. Kayak saya dari dulu ceramah berani aja, karena saya mah bener aja saudara kalian. Biar saya nomor 7 di keluarga dijadikan nomor 1 saya. Saya tidak pernah membantah, ini berkah juga sama ibu saya. Gimana gitu, adik lu mau nikah? Udah jangan bingungnya. Apa yang kurang semuanya? Tempat tidur nggak ada. Nian belum, besok ambil itu rumah, beli tempat tidur. Rapi kan semuanya, orang tua tenang. Abang saya punya utang, berapa kali gue bayarin utang? Panggil saya dari Salemba, lu mau belum tinggal di sini. Ya sini loh. Apanya? Abang lu tuh punya utang ditagih orang. Lah, berarti utangin dulu 5 juta udah. Maksudnya, lu bayarin. Lah, dia yang utang, gue yang bayar, gimana urusannya gitu-gitu. Emang lu dong yang bisa gue ngomong. Lu senang tuh kalau sudah lu buru-buru orang katanya. Ya udah, besok ambil duit bayarin. Besok begitu lagi baru dia. Tapi kan yang lihat orang tua saya nggak pernah bosen. Ustadz doang nih, udah 5 kali pergi haji. Alhamdulillah, udah umroh. Apalagi rumah tangga senang banget sama hidupnya deh Pak. Bagian saya. Alhamdulillah. Kenapa nih? Bakti sama orang tua. Mari jadikan hidup kita yang bersih, yang bagus. Dan saudara sekalian, al-mu'min kenahlah. Belajar biar jadi sarjana semuanya nih, amin. Jangan berdiri tengah jalan, jangan. Anak saya bekelin ilmu. Makanya dibilangin, kalau punya ilmu, kamu dunia akan datang. Jangan model lama Betawi, dirubah sedikit. Betawi punya anak laki 4, jadi ustadz semua. Berantem lu berebut tahlil. Coba dirubah. Ada yang jadi kiai, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi insinyur. Nah begitu, robah. Untuk 20 tahun yang akan datang, pasti kita akan bakal mati semuanya tua-tua ini. Saya udah bilang tadi, mau nggak mau datang waktunya sudah. Kalau sudah mati apa yang dibawa? La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nggak ada gunanya kalau sudah mati, harta, pangkat, jabatan semuanya
kecuali hanya iman dan amal saleh. Terakhir lagu Roma Irama, wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya, jadi santapan cacing tanah. Habis dah makan cacing, nggak pakai 2 tahun, nggak pakai 6 bulan, nggak pakai 3 hari bersih itu makan cacing. Jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga tua bahwa maut kan datang menjelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kita haturkan jazakumullah ahsanal jazak.